pengacara muda ini sudah menyiapkan sejumlah strategi. Ia bahkan bersiap memasang iklan pencapresannya di seluruh Indonesia. Nama Farhad Abbas belakangan menyita perhatian publik. Terakhir, namanya mencuat pasca laporan Anton Medan ke polisi akibat kicauannya di Twitter yang bernada rasis pada Wakil Gubernur Basuki Purnama atau sering disebut Ahok. Sebelumnya, nama Farhad juga kerap menjadi konsumsi berita di infotainment terkait kehidupan pribadinya. Bahkan sumpah pocong pun ia sodorkan jika terpilih menjadi presiden. Tidak hanya itu, ia menantang setiap calon presiden yang ingin maju harus melakukan sumpah pocong. Sejumlah amunisi ia persiapkan untuk memuluskan langkahnya. Salah satunya, sebuah lagu yang ia klaim akan membangkitkan perdamaian. Mudah-mudahan ini akan jadi lagu wajib Indonesia, agar hati kita teduh dan damai, tidak sombong, tidak angkuh. Tak perlu lagi saling menghina, teriak-teriak seperti Tarzan, mengungkit-ungkit yang lalu-lalu, Tuhan saja Maha Pengampun. Pengacara yang sempat berpolemik saat tweet Ahok itu memang telah menyatakan diri sebagai Capres 2014, meski belum diketahui dari partai apa pengacara muda itu akan nyapres. Farhad merasa percaya diri jika dirinya telah mendapatkan dukungan dari berbagai daerah. Namun langkahnya bisa dibilang nekat. Dengan pemilihan umum yang akan berlangsung 1 tahun lagi, tentu popularitas bukan satu-satunya modal. Dukungan politik dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi modal penting jika ingin terpilih. Dari Jakarta, Fetin Agustin, Doni Agustia, TV One mengabarkan. Artinya dia kan seorang wakil gubernur. Kenapa minta plat nomor 2? Saya bilang kalau mau plat nomor 1 juta pun tidak akan merubah jabatan dia. Dia tetap wagub, dia tetap putih, dia tetap Cina, dia tetap mulia. Itu maksudnya. Pernyataan yang dilontarkan Farhad Abbas di akun Twitternya beberapa waktu lalu, meski ia sendiri mengklaimnya bermakna positif, justru menuai kontroversi sengit. Banyak orang menuding pernyataan Farhad tersebut bernada rasis, sehingga tidak pantas untuk diucapkan di jejaring sosial. Menyadari kekilafannya bahwa pernyataannya menimbulkan keresahan, Farhad dengan rendah hati menyatakan permintaan maafnya kepada publik kemarin. Jadi, teman-teman, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya Farhad Abbas, menyatakan permohonan maaf, bukan disengaja, tapi tidak tahu. Wakil Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menjadi sasaran tembak pernyataan Farhad justru tidak ambil pusing dengan isi pernyataan suami artis Nia Daniati tersebut. Medan tuh ada urusan ke lantai 9 katanya. Iya, tapi kan Farhad Abbas itu dia mampir. Oh iya. Dia kenal aku kan. Ngajak. Nggak ada singgung. Soalnya Farhad Abbas itu nggak ada singgung itu sama aku tuh ya. Nggak ada singgung. Nggak singgung tuh. Tapi tadi di luar dia bilang singgung. Katanya gitu. Enggak tuh. Tadi dia bilang nggak singgung. Tapi kalau menurut Bapak sendiri kalau misalnya kasus itu dilanjutkan panjangin. Aku pikir bukan delik aduan lah. Aku aja nggak pusingin kok. Ngapain sih? Enggak lah. Aku aja nggak ada pusingin. Meski Ahok sendiri tidak mempersoalkan pernyataan Farhad Abbas, beberapa pihak terlanjur telinganya merasa panas dengan pernyataan Farhad Abbas yang mereka nilai bernada rasis. Hal inilah yang mendorong Anton Medan dan Yusuf Hamka, pengurus Perkumpulan Tionghoa Muslim Indonesia, melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya dengan 3 pasal pidana. Jika yang saya katakan itu adalah Ahok, tapi yang tersinggung Tionghoa, ada yang mengatasnamakan umat Muslim Islam melaporkan saya, Yusuf Hamka, ada yang Anton Medan melaporkan pidana saya. Alasannya saya tidak angkat telepon. Laporan Anton Medan dan Yusuf Hamka ke polisi dinilai Farhad Abbas berlebihan dan bermuatan politis dengan mengangkat isu rasial. Farhad menuding keduanya sengaja memobilisasi masyarakat Tionghoa untuk menghalangi dirinya menjadi calon presiden RI pada pemilu 2014. Ini bukan pembelajaran buat saya, pembelajaran buat Indonesia. Seorang yang hanya menyatakan bahwa Ahok itu tetap tiba-tiba bisa dibuat seolah-olah itu menghina satu Indonesia, itu kan nggak benar. Kemudian saya harus minta maaf, itu kan nggak ada hubungannya.
Berarti kalau ada orang berantem harus pergi minta maaf Indonesia, ini kan nggak benar. Bila benar bahwa isu rasis diangkat lawan politik Farhad sebagai peluru untuk menghentikan langkahnya sebagai calon presiden pada pemilu 2014, itu sangat ampuh. Tidak berlebihan pula bila pihak lawan politik Farhad Abbas menjadikan pengikut-pengikut Ahok untuk mengganjal langkah Farhad menjadi calon presiden pada pemilu 2014. Sebab tidak bisa ditampik bahwa Ahok memiliki basis massa pendukung yang sangat banyak. Ya, saya tidak ada masalah, cuman ya saya anggap orang-orang yang mendukung Ahok ini sebagai Ahokisme atau Ahok-Ahok. Sekarang saya nggak mau bilang lagi, saya bilang para Ahok aja. Laporan beberapa pihak ke polisi terkait pernyataan Farhad Abbas yang mereka nilai bernada rasis itu tak pelak membuat image Farhad Abbas di muka publik turun drastis. Tapi, Ahok punya nasihat untuk Farhad yang hendak menjadi capres pada pemilu 2014. Belajar sama Pak Taufik ya mas soal 4 pilar. 4 pilar belum bisa, belum boleh jadi presiden di Indonesia. Harus tahu 4 pilar dulu. Sendiri tanggapannya itu sensasi kah atau gimana Pak? Nggak tahu.